Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ratnasari SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Palasari 2, Kecamatan Cijuruk, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 dengan forum berbagi aksi nyata budaya positif. Izin berdiri ya Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Palasari 2 serta Ibu Komite yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para kerabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, Ibu dan Bapak yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Ibu dan Bapak berkenan hadir di acara ini. Tadi Pak Yusan dalam sambutannya mengatakan bahwa dia katanya tidak tahu apa sih kegiatan pada hari ini. Ya, saya jelaskan sedikit. Kegiatan hari ini adalah salah satu tugas pendidikan yang sedang kami ikuti. Jadi saya dan Bu Sari tengah mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang insya Allah akan berakhir di bulan Juli. Nah, salah satu tugasnya yaitu diseminasi atau berbagi apa-apa saja yang telah kami pelajari di kegiatan guru penggerak. Makanya saya ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan Ibu dan Bapak berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya di sini sedang belajar ya Ibu dan Bapak. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada banyak kekurangan. Saya mohon saran dan kritiknya mungkin yang sifatnya membangun dan memperbaiki kualitas saya sebagai pendidik. Baiklah Ibu dan Bapak, diseminasi pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Next. Budaya positif ini terdiri dari 6 subtopik. Yang pertama, kedua, dan ketiga insya Allah akan disampaikan oleh saya. Kemudian poin yang keempat, kelima, dan keenam akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Ratnasari. Latar belakang dari budaya positif adalah tujuan pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi peran kami di sini sebagai pendidik adalah menuntun atau mengarahkan. Ki Hajar Dewantara dalam idenya menyampaikan bahwa pendidikan itu seperti taman. Kemudian pendidik itu adalah petani, mengumpamakannya. Dan anak didik itu sebagai tanaman. Kita sebagai pendidik atau sebagai petani tidak bisa merubah kodrat alam. Contohnya kita sebagai petani tidak bisa merubah jagung
menjadi padi atau padi menjadi jagung. Tapi kita bisa memaksimalkan pertumbuhan jagung itu. Bagaimana agar jagung itu tumbuh dengan subur? Ya, yang bisa dilakukan contohnya, Pak Ipan bisa bantu? Misalkan memupuk mungkin ya, kemudian menyiram, kemudian dikasih pencahayaan agar kodrat dari tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan subur dan baik. Begitupun kita sebagai pendidik, kita harus memperhatikan bakat alam dan bakat zaman pendidik anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa menjadi manusia merdeka. Nah, dalam mencapai manusia merdeka, maka budaya positif di kelas atau di sekolah itu diperlukan. Dalam menciptakan budaya positif, kita harus menerapkan disiplin positif. Lanjut. Ya, subtopik yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif. Maka kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Murid yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini kita mengenal ada motivasi internal, ada juga motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu motivasinya tumbuh dari dalam diri kita sendiri, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus diajak-ajak, tapi tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Kemudian apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan pada disiplin positif? Nah, nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada 6 kebajikan universal. Di antaranya yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kedua yaitu ini dari IBO Primary Years Program. Ada toleransi, kemudian ada rasa hormat, ada integritas, sampai yang terakhir yaitu komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF). Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian yang keempat yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di antaranya itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu dimulai dari dapat dipercaya sampai petunjuk hidup. Kemudian kelompok yang kedua dari peduli sampai kesabaran. Dan kelompok yang terakhir dari keteguhan hati dan persahabatan. Kemudian yang kelima yaitu the 7 essential virtues, itu dari empati sampai keadilan. Dan yang terakhir ini dari proyek nilai-nilai kebajikan. Ini sangat banyak ya Ibu dan Bapak. Ada peduli, ada keterus-terangan, ada berani, ada berprinsip, dan yang terakhir pengertian. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak didik. Tapi bagaimana caranya supaya anak-anak dalam menjalankan karakter-karakter ini timbul dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian subtopik yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ibu dan Bapak pernah ketika mengajar anak-anak melakukan masalah,
seperti apa? Moyokan senage. Iya. Iya. Itu sebetulnya mereka melakukan tindakan tersebut karena mereka sedang melakukan pemenuhan kebutuhannya. Ya. Nah, dari sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, anak-anak di kelas. Ini yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, misalkan kalau anak tidak mengerjakan PR, apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak mengerjakan PR? Kalau motivasinya timbul dari motivasi eksternal, mungkin jawabannya, mungkin apa sih saya tidak mengerjakan PR, nanti paling dihukum oleh ibu guru. Karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dorongannya dari luar. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berada di atas satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan saya lakukan, yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, ketika guru misalkan memberikan sesuatu apabila anak tersebut bisa menjawab soal, maka anak itu dari besoknya, lusanya, kedepannya itu akan selalu berusaha untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi kagianan sebenarnya. Itu juga sebetulnya motivasi ini juga bersifat eksternal, kurang baik ya. Kemudian apa sih motivasi yang paling sempurna itu? Yaitu motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi betul-betul dari dalam hatinya yang paling dalam. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, mungkin kalau di sekolah itu kegiatan sampah ya, yang berhubungan dengan sampah. Kalau anak-anak sudah mempunyai motivasi internal bahwa sampah itu kurang baik bagi lingkungan dan kesehatannya, maka mungkin kita tidak akan mendapatkan masalah yang berhubungan dengan sampah. Nah, ini PR kami sebagai pendidik di sini, bagaimana mencoba memunculkan motivasi internal tersebut. Mudah-mudahan kami bisa dengan dukungan Ibu dan Bapak, insya Allah kami bisa. Ya, untuk hukuman dan penghargaan, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau hukuman kita sering mendengar ya, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kemudian konsekuensi juga. Kalau restitusi, ada yang sudah tahu artinya restitusi? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan di mana anak itu akan terlahir kembali ya, setelah dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Itu restitusi kalau tidak salah ya. Baik. Ya, oke, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya sebutkan satu aja ya, yang paling atas. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Misalkan anak tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum lari 10 balik. Itu mungkin menyakitkan, capek, malu sama teman-temannya. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalkan ada anak yang menyobekkan kertas, kemudian oleh gurunya anak yang menyobekkan kertas temannya tersebut diminta untuk mengganti. Itu konsekuensi, karena dia tadi telah menyobekkan kertas temannya, jadi harus diganti gitu. Itu ciri-ciri dari konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini guru anak yang melakukan kesalahan itu diajak ngobrol dulu. Apa sih yang mereka inginkan setelah mereka melakukan kesalahan tersebut? Kemudian dibimbing sehingga anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan timbul motivasi internal agar mereka memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Ya. Nah, ini adalah hukuman. Hukuman bersikap tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Dan kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi anak-anak, misalkan kita ngobrol dulu dengan anak, kalau semisalkan kalian membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya kalian harus memungut sampah tersebut. Itu sudah direncanakan sebelumnya, udah dibicarakan dengan anak-anak. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next kita. Oke, subtopik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Definisi dari keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi 6 yang telah saya bacakan ya Ibu dan Bapak, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib mungkin sedikit berbeda ya Ibu Bapak. Kalau keyakinan kelas itu kita menyepakatinya dengan anak-anak. Kita mau bagaimana sih di kelas supaya timbul kenyamanan ketika kita belajar. Kemudian kalau tata tertib peraturan mungkin guru yang menuliskan, tidak boleh datang terlambat misalkan. Anak-anak pasif mungkin ya. Di situ guru yang aktif dalam menciptakan peraturan-peraturan. Nah, tahapan menciptakan keyakinan kelas ada 4 poin. Yang pertama tadi lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang tadi yang 6 itu. Karena kita kurikulum merdeka, kita menggunakan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya. Jadi yang dimunculkan yang itu, yang di profil yang 6 tadi ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas Anda. Kemudian ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok. Dan yang terakhir, buat poster atau muat di sosmed keyakinan sekolah atau kelas Anda. Kemudian lanjut Ustaz. Kemudian ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan boleh soft copy-nya ya barangkali. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Jadi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif. Semuanya harus positif. Ya, kemarin alhamdulillah kelas 5 di awal semester 2 sudah membuat keyakinan kelas. Walaupun hanya memuat 3 poin, insya Allah anak-anak bisa melaksanakan ketiga poin tersebut. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk topik
1, 2, dan 3 telah saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Untuk subtopik keempat, kelima, dan keenam akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Ratnasari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Yuli yang sudah memaparkan materi 1, 2, 3. Dan untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SD Palasari 2, kota komite yang hebat-hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya bahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu? Nah, kita akan sama-sama mengenal atau kita akan sama-sama akan mengenal bagaimana dalam selama pendidikan guru penggerak kami sudah banyak sekali mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi diri saya sendiri, terutama diri saya sendiri dan untuk siswa-siswa saya di sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu di Palasari 2 nanti bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai budaya positif oleh Ibu Yuli, bagaimana kita membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya seimbang. Kemudian saya garis bawahi di sini, bagaimana kita menciptakan siswa kita supaya menjadi siswa yang bahagia. Ya, karena untuk memerdekakan siswa menjadi bahagia itu kita selaku guru harus bisa menciptakan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Dan terima kasih kepada Bapak Yusan yang sudah menjadi pelopor disiplin positif di sekolah kita. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Yusan ya. Nah, untuk budaya positif di sekolah kita, bagaimana kita menciptakan siswa kita menjadi bahagia ini, mungkin siswa kita ini harus terpenuhi dulu dengan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar dari siswa itu nanti kita jelaskan bagaimana kebutuhan dasar ini memiliki semua tindakan manusia memiliki tujuan. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang sudah dibahas oleh tadi Ibu Yuli mengenai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika melanggar peraturan tersebut, sebenarnya siswa tersebut mengalami kegagalan dalam dirinya sendiri karena kebutuhan dasarnya tersebut belum terpenuhi. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian yang kedua kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan dasar ini harus kita ketahui, kita sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah, kita bisa menerapkan bagaimana kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi oleh anak kita di rumah ataupun siswa kita di sekolah. Nah, satu persatu kebutuhan dasar hidup yang pertama adalah mengenai kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan yang selalu kita butuhkan dalam keseharian kita sehari-hari. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Nah, kemudian kebutuhan yang selanjutnya tentang penguasaan atau kebutuhan
Di sini sebelumnya ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ya, kalau ini kita selaku guru, kita akan menanamkan pada siswa kita atas kemampuan dalam kebutuhan dasar penguasaan, ya. Seperti contohnya di sini kita akan belajar menghargai bahwa siswa kita itu sebenarnya tidak ada yang bodoh. Tetapi bagaimana cara kita menanamkan bagaimana siswa kita itu punya motivasi dalam dirinya sendiri maupun dengan motivasi yang secara alamiah harus kita terapkan kepada siswa kita. Kemudian bagaimana di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu di kelas pasti bisa melaksanakan pembelajarannya di kelas, bagaimana bisa melihat dan menerawang siswa tersebut bagaimana menjadi siapa yang merasa menjadi pemimpin, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar sebagai penguasaan yang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian selanjutnya mengenai kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kreativitas anak di Palasari 2 ini sangat menonjol dan sangat bagus sekali. Mungkin saya juga mempunyai visi di sekolah ini adalah memunculkan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Ya, sebelumnya kenapa siswa mempunyai kebutuhan hidup kebebasan? Mereka dalam kesehariannya itu mempunyai rasa ingin bereksibisi. Bereksibisi itu dia mempunyai rasa ingin kebebasan, tidak mau terkungkung dalam aturan, ya, dalam aturan yang diterapkan oleh guru. Tapi dalam diri mereka sendiri dia mempunyai kebebasan ingin berkarya, ingin ini, ingin itu. Ya, pasti Bapak Ibu guru juga pasti mengalami siswanya dia, ibu aku tidak mau begini, aku pengennya begini. Ya, Bu Yuli pernah mengalami seperti itu, ya. Ya, next Bu Yuli. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita sebagai manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan kita untuk merasa senang. Mau di rumah, mau di sekolah, maupun di masyarakat, kita ingin memenuhi kebutuhan sebagai manusia dengan memenuhinya dengan kebutuhan kesenangan. Di sini kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam keseharian siswa kita di sekolah, kita mengalami atau memperhatikan siswa kita, dia ingin bebas bermain walaupun masih dalam pembelajaran. Sebenarnya kita tidak boleh membatasi anak didik kita di kelas untuk mereka tertawa. Jangan tertawa, kita sedang belajar. Nah, dalam merdeka belajar ini di sekolah atau di kelas, kita tidak sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah jangan mengkat atau membatasi anak-anak kita supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu. Tetapi di sini karena siswa kita mempunyai rasa ingin kebutuhan kesenangan, jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru tidak boleh membatasi apa yang mereka inginkan selama budaya positif yang ada di kelas itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita akan mengenal bagaimana dunia berkualitas itu apa sih? Di sini dunia berkualitas
dari semua yang kita inginkan bisa berisi orang-orang, kemudian hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Di sini dunia berkualitas pasti kita punya masing-masing mempunyai dunia berkualitas ya. Seperti tempat khusus dalam diri kita. Kalau contohnya dari kelas 2 itu pembelajaran, misalnya pengalaman yang menyenangkan. Itu masih termasuk dengan dunia berkualitas. Masing-masing manusia pasti mempunyai dunia berkualitas. Ya, selanjutnya materi selanjutnya mengenai restitusi atau 5 kontrol. Di sini kita akan mengenal bagaimana restitusi atau pendekatan atau menciptakan kondisi di mana anak yang berbuat salah akan kembali kepada karakternya yang baik. Di sini kita akan mengenal bagaimana program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosek dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dalam bukunya, Diane Gosek dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas masing-masing, apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat pada murid, apakah sudah memandirikan murid, apakah sudah memerdekakan murid di kelas, bagaimana dan mengapa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita menciptakan budaya positif di kelas masing-masing. Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, sekarang kita akan memahami kita berada dalam posisi yang mana sebagai orang tua maupun sebagai guru. Di sini 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita akan mengetahui di mana posisi kita. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yuli ya. Yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, begitu ya. Begitu itu dalam penghukum, selalu yang terakhir selesai. Kamu yang selalu terakhir selesai. Begitu. Itu adalah cenderung dengan nada dari seorang guru penghukum. Di sini tidak ada ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang manajer ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Riset membuktikan bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai guru, jika kita menerapkan posisi kita di penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya. Nah, yang lebih parah lagi, akan menggores kendaraan bapak ibu gurunya. Ya, itu yang lebih parah ya. Ya, kemudian kita tidak boleh, mudah-mudahan tidak boleh dalam posisi sebagai seorang guru atau sebagai orang tua penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga sebenarnya harus kita hindari. Dalam suaranya lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Ya, di situ ada gambarnya anak menjadi termenung karena merasa dirinya yang paling salah. Ya, kemudian ada contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, dengan nadanya nada lembut, cuma menyentuh dengan anak ya, menekan sehingga apa ya, kalau bahasa sekarang jadi down ya, seperti itu ya. Memiliki penilaian diri yang buruk tentang siswa tersebut.
aku merasa salah, aku merasa begini, aku merasa begitu. Ya, contohnya seperti itu. Dalam kontekstual sehari-hari mungkin Bapak Ibu di rumah juga secara tidak sadar sudah membuat rasa bersalah pada diri anak kita jika anak kita membuat kesalahan, ya. Kemudian bahasa tubuhnya sedikit merapat, padahal menurut pendekatannya dia ingin anak itu merasa bersalah dengan apa dari tindakannya tersebut. Nah, riset membuktikan bahwa kita menerapkan posisi pembuat rasa bersalah, membuktikan murid akan merasa bersalah dan merasa kecewa terhadap bapak ibu gurunya. Merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Ya, lanjut Bu Yuli. Nah, posisinya kita ada di posisi mana nih? Sebagai teman, apakah kita sudah berada di posisi teman? Di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, ya. Sebenarnya kita dalam sehari-hari tidak juga harus dalam posisi teman. Karena apa? Kalau anak merasa di posisi teman, nanti dia akan sedikit melunjak, ya. Tapi kita harus menyesuaikan antara situasi bagaimana kita sedang di posisi teman atau kita sedang di posisi manajer sebagai guru. Lanjut dulu. Nah, riset membuktikan kalau kita memposisikan sebagai teman, bahwa murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bu Yuli. Nah, sekarang di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Ya, akan menggunakan penghitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lanjut dulu. Riset membuktikan bahwa kita jika dalam posisi pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, ya. Nah, sekarang posisi terakhir, sebaiknya kita dalam posisi manajer. Bapak Ibu guru mungkin tidak usah dijabarkan lebih panjang karena pasti semuanya sudah dalam posisi manajer. Karena dalam posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, dengan ada seperti itu mungkin anak akan merasa nyaman karena merasa solusi dari kesalahan dianya akan dicarikan oleh guru. Jadi dia tidak akan merasa sendiri.
diri. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kemudian bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, sehingga mereka mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasil membuktikan bahwa kita memposisikan sebagai manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk sampai melotot. Ya, jadi kita mudah-mudahan sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita dapat memposisikan kita sebagai manajer maupun di rumah maupun di sekolah. Materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita akan mengenal bagian segitiga restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau pendekatan yang bernama segitiga restitusi. Nah, di sini ada langkah dan teori kontrolnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang sudah saya tadi bacakan. Lanjut, Bu Yuli. Yang pertama tadi tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, kalau misalnya di kelas jika anak mengalami suatu identitas dia belum stabil, maka tugas kita di kelas adalah menstabilkan identitas supaya siswa tersebut kembali dalam nilai-nilai yang dia yakini. Seperti contohnya menstabilkan identitas itu jika siswa kita membuat kesalahan, misalnya membuang sampah. Jangan kita langsung memarahi siswa itu, tapi bagaimana kita mencari solusi bagaimana siswa tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya. Kemudian kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu ya. Menstabilkan identitas mungkin lebih ke kalau dalam bahasa Sundanya itu ngaregreken ya, supaya anak itu tidak merasa bahwa dia itu sudah membuat kesalahan, seperti tidak ada unsur untuk benar gitu ya, seperti itu. Kemudian lanjut Bu Yuli. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Seperti itu. Jadi tugas kita adalah sebagai guru untuk jika anak merasa sedih dan emosional, maka tugas kita adalah menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kemudian sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa kita melakukan restitusi. Kemudian anak yang berbuat salah tentu berfokus pada kesalahannya. Ini ada 3 alasan. Yang pertama, rasa bersalah itu akan menguras energi, membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua itu alasannya ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kemudian yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, selanjutnya. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan akan memenuhi kebutuhan dasar.
Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Di sini ada menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Ya, kemudian kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, seperti itu ya. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian contoh yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang negatif, semuanya harus tersirat positif. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa rasa itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh mengenai segitiga restitusi. Dan kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Lanjut, Bu. Ya, terima kasih. Itu mungkin materi dari saya dan Ibu Yuri yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang ataupun lebih, tidak apa-apa ya, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh meletakkan buku
ketika belajar. Apalagi tidak peduli dengan teman, ya, tidak peduli. Harusnya bagaimana? Harus peduli dengan teman. Tidak peduli dengan teman. Kemudian apa lagi? Boleh tidak kita terlambat datang ke sekolah? Tidak boleh. Peraturan yang harus kita lakukan di kelas, ya, yang harus kita sepakati apa lagi? Selain itu, apa lagi ya? Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, ya. Tidak boleh. Bos 4 menit yuk. Cangkel. Bos 5 menit. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi yang harus kita sepakati? Harus aktif. Iya, harus aktif. Di sininya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh melamun atau bermain-main ketika belajar. Tidak boleh bermain ketika belajar. Nah, tidak boleh bermain ketika belajar. Nah, sekarang dari apa lagi ya diulangi ya? Harus menjaga kebersihan dan juga ya, tidak membuang sampah sembarangan, sudah tidak boleh meletakkan buku sembarangan. Nah, sekarang yang negatifnya kita buang, jadi yang positifnya aja kita ambil. Ini menjadi apa ya? Membuang harus apa? Disitunya apa? Kesepakatannya tidak membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Kita harus saling menjaga kebersihan kelas. Iya betul. Kita ambil ini ya. Bekerja sama. Nilai kebajikannya kita ambil yang ini ya. Bekerja sama dan saling menjaga. Bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Ini bos kamu. Kebersihan kelas ya. 7 menit yuk. Dan tidak boleh meletakkan buku sembarangan. Kita hilangkan yang negatif, tidak bolehnya kita buang. Menjaga apa? Kita ambil menjaga kerapihan buku. Menjaga Kelas kerapihan buku. Kemudian apa? Tidak boleh berjalan-jalan ketika belajar. Berarti apa? Saling menghargai ya. Ya, menghargai ketika saling menghargai ketika belajar. Saling
Aduh. 8 menit. Tidak boleh semangat mengumpulkan tugas. Harusnya bagaimana? Disiplin 8 menit yuk. dalam mengerjakan tugas. Nilai kebajikannya berarti disiplin ya. Ya, disiplin. Disiplin. 9 menit. Atau mengumpulkan tugas. Nanti hampir. Tidak boleh bermain ketika belajar. Berarti sama dengan ini saling menghargai ketika belajar. Nah, ini sama dengan ketika yang nomor 3 ya. Nah, berarti kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita ambil bukan yang ini, tapi yang udah kita sepakati dari ketika belajar. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Kita tidak boleh berjalan-jalan ya. Ya. Setuju tidak yang poin ketiga? Setuju ya? Ya. Kemudian kesepakatan kita tepat waktu datang ke sekolah. Kalau masuknya jam 7.15, berarti datangnya juga harus sebelum pukul 7.15. Terakhir, disiplin mengumpulkan tugas. Berarti PR apapun tugas yang ibu kasih berarti harus selalu dikerjakan. Ya, inilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 2 yang harus kita sepakati bersama, kita kerjakan, kita laksanakan bersama. Bukan aturan dari ibu, tapi aturan atau kesepakatan dari kita semua warga kelas 2. Iya, terima kasih semuanya. Ini adalah yang bagian ini. Berarti kita harus bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Setuju tidak? Setuju. Yang kedua, menjaga. Dan hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan sekolah kita. Ya, sekolah kita setiap hari kebersihan dan keselamatan. Akan? Kenapa terlambat sekolah? Boleh saja kita bermain game di rumah, tapi kita tidak boleh lupa waktu untuk belajar. Apalagi tidurnya sampai larut malam, ya. Ya, akibatnya apa? Konsekuensinya Patan jadi terlambat untuk masuk sekolah, ya. Apa Patan sudah lupa dengan keyakinan kelas kita bahwa harus datang tepat waktu? Bagaimana? Ya, baik. Iya, ya sekarang Patan boleh istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aiia. Saya guru dari SD Negeri Palasari 2, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Saya merupakan rekan dari CGP Ibu Ratnasari SPD dan Ibu Yulianti SPD. Pada modul 1.4, kedua CGP tersebut telah melakukan aksi nyata, yaitu kegiatan berbagi pemahaman tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Topik yang mereka sampaikan diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, saya memahami dasar manusia dan dunia kata disiplin, yaitu kemudian restitusi seseorang dan lima posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ketika disiplin positif diterapkan dari sekian banyak yang melalui berbagai ada satu hal yang menarik yang kelas saya terapkan segitiga restitusi ketika murid selain kelima itu akan materi tersebut ada satu hal yang menarik, yaitu lebih permanen dibandingkan dengan hukuman dan reward atau penghargaan. Jadi yang selama ini kita selalu melakukan hukuman, kemudian memberikan reward ketika murid melakukan prestasi, mendapatkan prestasi atau melakukan kebaikan, maka memang akan memotivasi murid, namun dampaknya tidak akan bertahan lama. Jadi hanya bersifat sementara karena motivasi mereka
untuk mematuhi itu bersifat eksternal karena reward itu. Tapi ketika kita melakukan kesepakatan kelas, kemudian kita melakukan restitusi untuk murid yang melakukan kesalahan, maka kepatuhan mereka, motivasi untuk mereka berubah adalah motivasi intrinsik berasal dari dirinya sendiri. Kemudian kita juga belajar tentang kesepakatan kelas, bagaimana memimpikan kelas yang nyaman, aman yang diimpikan oleh murid. Kemudian kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan dengan murid untuk menciptakan kelas impian tersebut. Materi-materi tersebut merupakan materi-materi yang sangat berguna ketika kita terapkan di kelas, dan semoga nanti hasilnya akan berdampak pada peningkatan belajar murid. Terima kasih atas ilmunya Bu Ratnasari dan Bu Yulianti. Semoga pendidikannya lancar. Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ratnasari dan Bu Yulianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memahami jadi makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang dan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika disiplin positif diterapkan di sekolah melalui berbagai hal positif seperti keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi ketika murid melakukan kesalahan, maka kepatuhan itu akan bersifat lebih kuat, lebih permanen dibandingkan dengan hukuman dan reward atau penghargaan. Jadi yang selama ini kita selalu melakukan hukuman, kemudian memberikan reward ketika murid melakukan prestasi, mendapatkan prestasi atau melakukan kebaikan, maka memang akan memotivasi murid, namun dampaknya tidak akan bertahan lama. Jadi hanya bersifat sementara karena motivasi mereka untuk mematuhi itu bersifat eksternal karena reward itu. Tapi ketika kita melakukan kesepakatan kelas, kemudian kita melakukan restitusi untuk murid yang melakukan kesalahan, maka kepatuhan mereka, motivasi untuk mereka berubah adalah motivasi intrinsik berasal dari dirinya sendiri. Kemudian kita juga belajar tentang kesepakatan kelas, bagaimana memimpikan kelas yang nyaman, aman yang diimpikan oleh murid. Kemudian kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan dengan murid untuk menciptakan kelas impian tersebut. Materi-materi tersebut merupakan materi-materi yang sangat berguna ketika kita terapkan di kelas, dan semoga nanti hasilnya akan berdampak pada peningkatan belajar murid. Terima kasih atas ilmunya Bu Ratnasari dan Bu Yulianti. Semoga pendidikannya lancar, kemudian lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.